Warada kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ja'a tafsiruhu ala thalathati aqwal. Annahu la yutruku muhbitatis shaum kal ghibati wan namimati wal kadhib. Kama warada fi haditsin khamsun yufattirna as-sha'im. Al-ghibatu wal namimatu wal kadhibu wal gublatu wal yaminul fajirah. Wa in kana hadzal hadits dha'ifan lakin ma'nahu sahih. Atsani annahu yasumu riya'an aw mu'jaban bi nafsihi aw li nahwi dzalik. Hukiya annahu hadara fi hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani muridun wa qaddimat baina yadayhi ma'idatun. Faqala Syekh Abdul Qadir al-Murid kul, faqala inni sha'im. Qala kul wa ana admanu laka ala Allah thawaba yaumin maqbul. Fa aba faqala lahu kul wa ana admanu laka ala Allah thawaba syahr. Fa aba faqala lahu kul wa ana admanu laka ala Allah thawaba am. Fa aba faqala da'u man sagata min ainillah thumma tanassara wal iyadzu billah wa mata kafiran. Al-thalith annahu yuftiru ala haram li'anna syaitan yaqulu hina idin unzuru ala madza yuftir fa idza arafa annahu aftara ala haramin qala da'uh fa innahu yut'ibu nafsah. Dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, berapa banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, ia tidak mendapatkan sedikit pun dari puasanya, illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus. Ketaatan secara keseluruhan itu terdapat di dalamnya pahala. Tapi ada sifat-sifat atau syarat yang harus dimiliki bagi pelakunya jika ingin mendapatkan pahala itu. Mau pahala dari sholatnya, mau pahala dari puasanya, mau pahala dari zakatnya, mau pahala dari hajinya, dari umrahnya, dari sedekahnya, dari qiraatul Qur'annya dan yang lain sebagainya. Mau pahala itu semuanya, syaratnya atau sifatnya yang paling utama itu adalah mukhlis, ikhlas dalam melakukannya. Kalau dia tidak ikhlas, ria, bangga diri, sombong, semuanya itu menghapus kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah dari ibadah yang dia kerjakan. Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah sudah menegaskan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Padahal keistimewaan sedekah sudah disebutkan oleh Allah ayatnya, yurbis sadaqat. Allah akan menambahkan dan memberikan keberkahan dari perbuatan sedekah. Sehingga kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Apa yang kita keluarkan akan dijadikan oleh Allah jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Itu dari apa? Kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah dari sedekah, keberkahan daripada hartanya, pahala yang dia dapatkan dan yang lain sebagainya. Begitu juga dalam sholatnya dan yang lain sebagainya. Tapi bisa gagal mendapatkan kemuliaan sholat, keistimewaan sholat, sedekah, puasa, zakat dan yang lain sebagainya kalau sifat-sifatnya nggak ada, seperti orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum dan segala sesuatu yang
diperbolehkan bagi orang yang tidak berpuasa. Berhubungan dan lain-lain sebagainya. Lah, ketika dia meninggalkan itu semuanya, semestinya dia mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana yang sudah kita bahas, keutamaan orang yang berpuasa ini tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa mengandung 3 macam sabar, yang pahalanya orang yang sabar itu tanpa hitungan. Yang terlihat itu surga, wasabru sawabuhu al-jannah. Sabar pahalanya adalah surga. Itu hitungan yang terlihat. Adapun yang nggak terlihat, besar dan banyak. Itu nggak kelihatan, nggak ketahuan sudah. Makanya katanya Allah, fa innahu li wa ana ajzibe. Ini urusanku sudah, tanggunganku, aku yang ngatur sudah. Aku yang ngatur, bahkan sampai katakan nanti semuanya dilunaskan, dibalaskan, akhirnya yang habis kebaikannya, tapi pahala puasa yang ada pada Allah akan diberikan dia, dan itu yang menjadikan dia untuk masuk surga. Kan seperti itu. Lah, karena itu, tapi banyak orang yang berpuasa, tidak sedikit, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nggak dapat pahala, nggak dapat kemuliaan. Yang dia dapat hanya lapar dan haus. Keluhan, kehausan, nggak makan, nggak minum karena ingin menjalankan kewajiban, tapi dari kewajiban tadi tidak mendapatkan bayaran. Ibarat kita bekerja, menjalankan kewajiban kita dalam bekerja, tapi nggak dibayar. Karena mungkin ada sikap kita yang kurang baik kepada atasan dan lain sebagainya, yang membuat mereka menghukum kita atas hal tersebut. Sama dengan Allah, kita menjalankan kewajiban puasa, tapi puasa kita tadi itu nggak diberi upah oleh Allah, kemuliaan keistimewaan nggak dikasih. Lah, tafsiran atau pengertian dalam hadis ini ada 3 macam. Yang pertama, dia puasa tapi tidak meninggalkan segala yang dapat membatalkan pahala puasa, seperti riba, namimah, dusta, dan yang lain sebagainya. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, khamsun yufatirna shaim, 5 perkara dapat membatalkan puasa. Artinya apa? Pahala puasa yang menyebabkan karenanya dia tidak mendapatkan kemuliaan keistimewaan puasa, yang hanya ia dapat hanya lapar dan haus. Nah, 5 itu al-ghibatu, menggunjing atau ngerasani, an-namimatu, adu domba, al-kadzibu, dusta, wal kublatu, mencium, atau nazar bisyahwa dalam riwayat, wal yaminul fajirah, dan sumpah palsu. Lah, berarti apa? Dia hanya meninggalkan yang membatalkan puasa secara zahir. Makan, minum, kemudian istimna, istiqa, dan yang lain sebagainya. Tapi yang membatalkan puasa secara batin nggak dia tinggalkan, tidak ia jauhi, akhirnya membuat dia hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya. Yang kedua, ada yang mengatakan maksud daripada hadis ini yang membuat orang yang berpuasa tadi itu tidak mendapatkan keutamaan kemuliaan puasa kecuali lapar dan haus, yaitu orang yang berpuasa tapi riya, atau orang berpuasa tapi ia berbangga diri. Puasa atau riya, puasa tapi riya, puasa tapi bangga diri. Nah, akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa dia dari puasanya. Nggak dapat apa-apa, apapun nggak dia dapatkan, sedikit pun kemuliaan keistimewaannya nggak dapat. Walaupun dia lapar, walaupun dia haus. Nah, terkadang memang orang yang bangga diri atau riya itu bisa mengorbankan apapun, yang penting tujuan dari puasanya ini
diketahui orang, dikenal orang, walaupun dia sendiri nggak nyaman, walaupun dia sendiri sangat terpaksa, tapi karena ingin dikenal, diketahui, dipuji, disanjung oleh orang, dia rela melakukannya. Padahal sama sekali tidak mendapatkan apapun dari Allah, sedikit pun nggak dapat dia dari Allah. Sehingga diceritakan ada seseorang murid yang datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani datang sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dihidangkan makanan, toto makanan. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada muridnya tadi itu, "Kul, makan." Ini ke rumah gurunya ini. Murid ke rumahnya gurunya, sama gurunya dihidangkan makanan. "Kul, makan." Fagala ini shaim. Murid tadi itu menjawab, "Aku puasa. Aku puasa." Dipaksa lagi sama gurunya ini, sama Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kul, makan." Jawablah setelah kedua Abdul Qadir Jailani dengan menambahkan, "Wa ana atman laka Allah thawab yaumin maqbul." Aku jamin kamu makan ini, aku jamin kamu mendapatkan pahala dari Allah dengan pahala yang diterima, amalan yang diterima. Amalan diterima itu nggak gampang. Kita puasa, kita sholat, kita zakat, kita sedekah, kita membaca Al-Quran, belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Karena untuk diterimanya amalan itu kunci utamanya takwa. Nah sekarang kita tanya diri kita masing-masing, wis bertakwa lah? Kita masih menggunjing orang, kita masih memfitnah orang, ya, dengan berita yang sampai kepada kita yang belum pasti benernya, hanya lewat broadcast dari grup ke grup, kemudian kita percaya, kita ikut-ikutan, belum tentu benernya. Itu datang berita dari siapa kita juga nggak tahu. Sumbernya siapa kita nggak tahu. Padahal yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika datang kabar itu kita jangan langsung berkomentar AIU dan sebagainya, tabayun. Apalagi kalau datangnya kabar itu dari orang-orang fasik, itu dari orang yang benar, kita nggak boleh langsung Kalaupun kita mendapatkan kabar, kemudian bukan yang diajarkan, bukan kita ikut-ikut. Dapat kabar kemudian ikut-ikutan, bukan. Yang diajarkan itu ketika kita mendapatkan kabar, kalau kita mempercayai kabar itu, diem, doakan. Doakan, Allah mahdihi, ya Allah berikan hidayah kepada dia. Nah, kalau memang itu benar, doakan, ya Allah berikan hidayah. Kalau memang salah, ya sudah, kamu diem. Nasihati orang yang membawa kabar tadi itu untuk tidak melakukan dosa. Nasihati, jangan nggak tahu beritanya benar atau tidak ikut nge-share. Kemudian menganggap dirinya adalah orang yang ngerti, orang yang paham. Itu bodoh itu. Bodoh, nggak ada seperti itu ceritanya. Lihat para aulia. Para aulia itu lebih banyak dapat kabar segala macam urusan daripada kita. Daripada kita. Kalau kita dapat kabar dari broadcastan. Kalau para aulia dapat kabar bukan hanya dari broadcastan. Ada orang datang ngomong ini, ngomong itu. Yang ini datang ngomong ini. Ada berita dari sana, ada berita dari sini. Itu lebih komplit. Lebih banyak. Lebih banyak. Tapi ada dari mereka kemudian di dalam ceramahnya, di dalam majelisnya, dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada. Nggak akan kita temukan seperti itu. Nah itu pahala untuk diterima harus menjadi orang yang bertakwa.
Lah orang bertakwa itu tadi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal ibadah yang diterima itu oleh Allah hanya dari orang-orang yang bertakwa. Lah ini Syekh Abdul Qadir Jailani jamin muridnya ini. Sehari amal baik kamu diterima. Makan. Wong Ibnu Umar putranya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau aku mengetahui sedekah 1 dirhamku ini diterima oleh Allah atau 1 sujudku diterima oleh Allah, tidak ada yang paling aku cintai saat itu kecuali kematian. Nggak ada yang aku cintai saat itu kecuali kematian. Bukan hidup lagi, sudah kematian yang paling dicintainya saat itu. Kalau tahu diterimanya sedekahnya 1 dirham atau sujudnya sekali. Berarti apa? Diterima itu sangat berat. Tapi ketika sudah diterima, nggak ada yang paling indah sudah. Selain itu nggak ada. Lah ini muridnya sudah dijamin sampai terjalani. Makan kan enak. Yang tadinya lapar jadi kenyang, yang tadinya haus jadi seger, hilang dahaganya. Bukan hanya enak bisa makan, bisa minum. Amalan 1 harinya diterima. Mungkin dia sholatnya, mungkin sedekahnya, mungkin qiraah Qur'annya dan sebagainya diterima sama Allah, dijamin sama Allah. Lah karena murid nggak pinter, ya, murid nggak cerdas, ya, seperti murid-murid zaman sekarang, ya, tidak mengakui gurunya, ya, tidak pernah mengakui gurunya atau menganggap dirinya lebih mengerti dari gurunya, kan banyak sekarang ya. Murid-murid zaman now, ya. Murid-murid zaman now, ya. Fa'aba, nolak ini murid. Karena menganggap apa? Ini puasa. Ini nahi mungkar. Lebih gede nih. Lebih hebat ini. Wow, bayangan kemuliaannya lebih besar. Bayangan keistimewaannya lebih hebat. Nolak. Dipaksa lagi sama Saudara Jailani. Rahmatnya guru itu. Kul, makan. Kalau tadi 1 hari amalan diterima, ini katanya Saudara wa ana atman laka 'alallah thawaba syahr. 1 bulan tak jamin diterima amal ibadah kamu. Bukan 1 hari. Sebulan. Sehari, kok sehari? Ibnu Umar tadi 1 sujud 1 dirham sedekahnya. Sekali sujud atau 1 dirham sedekahnya kalau diterima, nggak ada yang paling dicintai kecuali kematian. Dalam hidupnya itu, dalam kehidupannya, kalau 1 dirham sedekahnya diterima atau sekali sujudnya diterima, nggak ada yang paling dicintai kecuali kematian. Itu dalam kehidupannya. Kalau umurnya misalnya 50 tahun, berarti sekali dalam 50 tahun. Kalau diterima, tidak ada yang paling dicintai saat itu kecuali kematian. Ini 1 bulan diterima. Sebulan. Nolak. Nolak si murid tadi ini. Gak mau batalkan puasanya. Lagi Syekh Abdul Qadir Jailani, rahmatnya guru masih ini. Gol, makan. Batalkan puasamu. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ana atman lak 'ala Allah thawab am. Setahun, bukan 1 bulan, setahun tak jamin amalmu diterima. Kurang besar gimana coba? Sehari itu sudah sangat besar dibandingkan 1 dirham atau sekali sujud, apalagi setahun. Setahun nolak. Nolak, nggak mau batalkan puasanya. Padahal puasanya belum tentu diterima. Ini dijamin sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali yang jamin. Nah, kalau kita gaya menjamin, ya dipentung. Ya, wali yang menjamin, ditolak. Akhirnya katanya Syekh Abdul Qadir, da'u man sagata min illah. Tinggalkan orang yang jatuh dari pandangan Allah ini, tinggalkan, jauhi sudah.
dikasih yang hebat, dikasih yang luar biasa, nggak mau. Subhanallah, akhirnya dia masuk Nasara, meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Makanya kadang kita ini jangan menganggap yang kita lakukan itu sudah besar pahalanya, karena kita tidak mengetahui ada yang lebih besar yang lainnya, apalagi kalau itu dari guru. Nggak mungkin lah guru memerintahkan kita sesuatu yang pahalanya atau kemuliaannya itu lebih kecil dari yang sedang dilakukan, pasti lebih besar. Itu kebanyakan. Kalaupun tidak, menjalankan perintah guru itu lebih afdal, lebih utama. Lebih afdal, lebih utama. Nah ini karena apa? Karena bangga diri dengan amalnya, karena riak dengan amalnya, sehingga nggak mendapatkan apapun dia dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin dia puasa, mungkin juga dia meninggalkan yang membatalkan pahala puasa. Mungkin juga dia tidak sombong, tidak bangga diri, tidak riak dengan puasanya. Akan tetapi berbuka dengan yang haram. Puasanya dijaga secara dohir batinnya. Secara dohir, secara batin dijaga puasanya. Tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan pahala puasa, menjaga hatinya, tidak sombong, tidak riak selama menjalankan puasa. Dijaga. Tapi berbuka dengan yang haram. Wah, satu hari dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kalau kita bisa menjaga pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, kemudian hati kita, pikiran kita dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah, yang tidak disenangi, itu sangat hebat. Sangat hebat. Sudah dia jaga dengan susah payah, super ketat, ternyata berbukanya dengan yang haram. Akhirnya apa? Puasanya tadi itu nggak diterima, pahalanya nggak dia dapat, kemuliaannya nggak ada dapat, yang dia dapat hanya lapar dan haus. Nah, makanya setan itu berkata kepada prajuritnya, kepada kopral-kopralnya, setan berkata, unduru alama yuftir. Katanya setan, coba perhatikan, mereka berbuka dengan apa? Fa idza arafa annahu aftara ala haram, kalau setan itu tahu bahwa mereka berbuka dengan yang haram, katanya setan kepada prajuritnya, dauh jarnos, biarkan. Kenapa? Fa innahu yut'ib nafsahu. Memayahkan dirinya sendiri, sudah membuat capek dirinya sendiri. Membuat capek dirinya sendiri, ibarat pikul, angkat-angkat tapi nggak ikhlas, nggak dapat apa-apa. Wah, tangannya lecet, kepalanya kejatuhan batu bata misalnya, atau kakinya kena paku misalnya, atau kena timba, lemparan timba kepalanya, tidak ikhlas, tidak dapat apa-apa. Untuk benjut, untuk luka, tapi nggak dapat keistimewaan apapun, nggak dapat keistimewaan apapun. Nah, sama dengan orang yang berpuasa, apa? Capek angkat-angkat, susah payah, berat, tapi nggak dapat apa-apa. Seperti yang melu kerja nggak ikhlas, boleh apa? Terpaksa, padahal ono garapan ini, ndang kirim iki, nggak ikhlas, akhirnya sak sudah kirim orang kabeh nggak ikhlas tadinya. Nah itu apa-apa, untuk kesel, nggak untuk kirim, nggak untuk bati, atau nggak untuk garapan, nggak dapat pahala. Kenapa? Nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Sama dengan ini puasa, nggak makan, nggak minum, yang membatalkan pahala puasa, pendengarannya ditutup, mulutnya ditutup, matanya ditutup dari yang haram, dari yang dibenci, hatinya, pikirannya difokuskan untuk bermuhasabah dirinya, atau tafakkur fi khalqillah, atau fi masnu'atillah misalnya, dijaga, ternyata makannya haram, jarno wis kesel awake dhewe iki, kata setan. Dia capek dengan sendirinya, jarno wis, ndak usah
anukan lagi, sudah nggak usah diracuni nih, wis rusak iki. Ya, amalnya sudah rusak, ini nggak usah kita rusak lagi, sudah rusak dengan sendirinya. Ya, kenapa? Siapa yang membuat rusak? Dia berbuka dengan yang haram. Karena Sufyan Ats-Tsauri idza aftara min shaumihi aftara ala ma'il matar fa in lam yajid fa ala ma'in nahar alladhi lam yahfirhu salatin li'anna dzalika aqrabu ila al-hil aw ma hadza ma'na. Para ulama itu menjaga berbuka dengan yang halal itu sampai seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri itu tidak mau berbuka kecuali dengan air hujan, ya, air hujan. Kalau nggak dapat air hujan karena bukan musim hujan misalnya, dia berbuka dengan air sungai yang bukan digali oleh pemerintahan, yang tidak digali oleh pemerintahan. Karena apa? Kalau air sungai yang asli murni, belum galian dari apa namanya itu? Eskalator. Galiannya itu namanya apa itu? Ya, misalnya galian untuk sungai atau apa itu namanya. Nah, bukan dikerjakan pemerintah, aslinya alami dari awalnya sudah ada, baru mau dia. Jadi berbuka antara air hujan, kalau nggak ada ya berarti air sungai yang belum diproses oleh pemerintahan sama sekali. Nah, kenapa? Karena itu yang paling mendekati kehalalan. Jadi paling dekat dengan kehalalan ya situ. Nah, kalau sudah campur tangan pemerintahan, wah ini harganya ini sudah berbeda apa nih? Yang pekerjaannya sudah semerawut, ya, yang sepertinya sekian dijual sekian dan sebagainya, lo nggak mau mereka. Jadi yang paling dekat kehalalannya situ. Nah itu mereka, ya, karena nggak mau capek dirinya tanpa membawa kemuliaan dari Allah. Wallahu a'lam. خل الدكار كراب عند ريس الطلال ومنزلا بين ذات الضال والآثال ومجمعا لأحاي باب صحبتهم والعيش غض وصارف الدهر في شغلي ومرتعا كانت العيد الأوانيس في أفيائه تنثني في الحلي والحلال من كل غانية بالحسن قاصرة هيفا خدلجة مواجة الكفل كالبدر غراتها كالليل ترتها كالغصن قامتها سحرة المغالي وكم حبيب وفي العهد مجتمع على المودة لا بالعاجز الوكيل من آل فاطمة بيض الوجوه له إلى المكارم سعي المسرع العاجل فهل ترى عيدا في الحي مجتمعا مع الأحبة بالإبكار والأصول فاعلم هديت وخير العلم أنفعه أن اتباع الهوى ضرب من الخبل فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها
من عاقل جامع للعلم والعمل واحذر مصابة الخال واحذر مصاحبة الخلف المضيع فقد صاروا إلى الشر والعصيان والزلل وأسبحوا في زمان كله فتن وباطل وفساد بين وجلي هو الزمان الذي قد كان يحذره أئمة الحق من حبر ومن بدل هو الزمان الذي لا خير فيه ولا عرف تراه على التفصيل والجمل هو الزمان الذي أما الحرام به والظلم من غير ما شك ولا جدل أين القرآن كتاب الله حجته وأين سنة طه خاتم الرسل واسأله مغفرة واسأله خاتمة حسنى وعافية والجبر للخلل وأن يوفقنا للصالحات وما يرضيه عنا ويحفظنا من الخطل وأن يوفقنا للصالحات وما يرضيه عنا ويحفظنا من الخطل وأن يصلي على المختار سيدنا محمد ما بكت صحب بمنهمل والآل وصحب ما غنت مطوقة على الغصون فأشجد واجدا وخالي والحمد لله رب العالمين على إنعامه وتعالى الله خير ولي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما
وارزق الكل حلالا دائما وأخر الأذكياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلما لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك اللهم أوصلني بمن يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفى لديك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بين يديك القبول والإقبال وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام على مجمع أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بالأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين وأولي الأمر العاملين والفقهاء والمحدثين ومفسرين وأئمة المسلمين ومقلدين وجميع المسلمين في الكتب النافعة خصوصا من الإسلام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي وأصول مغفورين ومشايخهم ومحبين والمتكين بهم ولا رزق ما جاء الله دنيا سوى بدر بن أحمد سنة على بن بدر بن أحمد وسنة الوكيل مقدم محمد بن علي بعلى وسنة سيف عبد الله وسكار والمنظر وإخوانهم والأحباب عبد الله إدريس وعبد النبي وكلني ولمن فقر وجود الشيخ أبي بكر مسلم وأخي بن مسلم الحي أحمد بن محمد أهل سيف سيف الرحمن بن محمد الجفري والعرشي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ أشرف بن عباس بن عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ بن عبد الله بارك بن شهاد وغزل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد وأسوني وفرعين والشيخ من المحبين من المدينين بهم ولولا الحبيب جعفر بن شيخ سكاب هذا القدر بن حسن سكاب هذا القدر بن أحمد سكاب هذا القدر بن أحمد بن سكاب والحبيب عزم بن أحمد باهرون الحبيب سمع أحمد سكاب الحبيب عبد الله بن أبي بكر سكاب وأسوني وفرعين والشيخ من المحبين من المدينين بهم نروح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ورجما من شيخنا ومعلمينا وذوي الحق إلينا وأموات أهل هذا من أمين أهل لا إله إلا الله وأحيا من الدين بحق من الله وأسامعنا الله إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي فروبنا ويقضي جميع حاجتنا وحاجة الدنيا بالعشرة والجنة الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال المعلومة أعمال وأخلاق ونية على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل وسلم وعلى من حمار وعلى من ومشايخنا أين وأين وما قصر قصرنا وما ضرب ضربنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية وجل الحاجة كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية خير برية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك البصيرة اللهم نزل قربنا نتعلق بمن دون واجعلنا من تحبهم ويحبونك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي المسلم الحمد لله رب العالمين.